mekanisme yang harus dilewati oleh Sobat Trump ketika ingin mengajukan adopsi terhadap anak, baik itu anak di panti asuhan maupun anak dari orang tua langsung, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Trump. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfa. Nah, hari ini saya akan berbagi informasi, menjawab pertanyaan Sobat Trump semua, khususnya mengenai adopsi anak. Sebelumnya kita sudah pernah membahas topik tentang adopsi anak ini. Jadi Sobat Trump bisa melihat link yang ada di atas ini. Mungkin Sobat Trump masih banyak yang bingung terkait dengan prosedural untuk adopsi anak ini. Jadi saya akan membahas tentang cara atau prosedural yang lebih mudah dipahami. Yang pertama berkaitan dengan adopsi anak, dasar hukum yang mengatur tentang adopsi anak. Jadi kita akan melihat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, atau dikenal dengan PP nomor 54 tahun 2007, yaitu turunan daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Ada beberapa hal atau mekanisme yang bisa dilakukan dalam pengangkatan anak. Yang pertama adalah orang tua tentu hendak mengadopsikan anak harus mengajukan permohonan dulu kepada dinas sosial. Nah, untuk orang yang berstatus keluarga negara Indonesia. Tetapi kalau status pengangkatan anak ini orang tuanya misalkan salah satunya warga negara asing, maka harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Sosial. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk permohonan itu bedakan untuk orang yang berwarga negara Indonesia atau orang yang kawin campuran atau beda negara, itu beda untuk permohonannya. Untuk permohonan beda negara itu melalui Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, setelah permohonan itu diterima oleh Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial, barulah tim Dinas Sosial itu membentuk namanya Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang disingkat dengan TIPA, yang dibentuk oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Kemudian tim TIPA itu akan membentuk tim pekerja sosial atau PEKSOS namanya, yang akan datang ke rumah calon orang tua, artinya survei. Kalau itu orang tuanya berada di luar negeri bagaimana? Maka yang akan mewakili adalah kedutaan atau konsulat jenderal atau perwakilan negara Indonesia akan melakukan investigasi atau survei kepada warga negara tersebut di mana dia berada. Nah, terus selanjutnya adalah setelah proses pelaksanaan evaluasi atau kemudian juga setelah dilakukannya tinjauan oleh tim pekerja ini tadi, kemudian akan dibuatlah laporan kepada Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial akan memperhatikan, melihat dan mempertimbangkan hasil evaluasi atau interview, bisa jadi seperti itu ya, terhadap calon orang tua ini tadi, apakah layak atau tidak. Berdasarkan rekomendasi dari tim PEKSOS, tim TIPA kemudian meminta kelengkapan administratif daripada orang tua angkat ini. Misalkan pertama adalah pasangan dilihat dari usianya. Usia itu bisa dilihat dari identitas pada orang tua itu. Kemudian bukti pernikahan sahnya kalau orang itu berstatus menikah. Misalkan itu. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK itu. Kemudian juga surat penghasilan tentunya akan diminta oleh tim TIPA ini untuk melihat kelengkapan administratif. Jadi tim TIPA ini akan bekerja sesuai dengan kelengkapan administratif dan juga berdasarkan survei atau evaluasi daripada tim pekerja sosial terhadap orang tua angkat. Nah, setelah itu nanti misalkan berdasarkan rekomendasi dari tim pekerja sosial itu memenuhi syarat, kemudian dari syarat administratif juga sudah terpenuhi, maka TIPA itu memberikan surat rekomendasi untuk mengasuh anak itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, barulah orang tua angkat ini dapat mengajukan permohonan penetapan terhadap adopsi si anak. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah dianggap sah sebagai orang tua adopsi si anak. Jadi itulah mekanisme yang harus dilewati oleh Sobat Trump ketika ingin mengajukan adopsi terhadap anak, baik itu anak di panti asuhan maupun anak dari orang tua langsung, seperti itu. Dan perlu diingat juga,
Di mana sih kita mendapatkan adopsi anak itu? Kalau untuk mendapatkan adopsi anak, maka Sobat Ram harus mencari sendiri. Mencari di panti asuhan, di manakah panti asuhan yang memberikan fasilitas terhadap adopsi anak. Atau mungkin mencari orang tua yang sekiranya, ya mungkin anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, demi kebaikan si anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, mungkin ada orang tua yang merelakan untuk diadopsi oleh orang lain. Itu cara-cara untuk mendapatkan si anak adopsi. Demikian Sobat Ram, semoga Sobat Ram jelas terkait dengan prosedur atau mekanisme adopsi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.